Gue nikah sama anaknya, bukan ikut daftar jadi asisten pribadinya, tapi tiap hari rasanya kayak lagi diikutin CCTV. Apa-apa harus laporan dari makanan yang gue masak, sampai cara gue ngatur uang belanja. Gue tahu lo sayang banget sama anak lo. Gue ngerti lo ngerasa udah ngebesarin dia dari nol, tapi sekarang dia udah jadi suami orang, Gi. Bukan bayi yang harus lo suapin pakai sendok emas berisi kontrol. Yang paling nggak gue habis pikir, urusan duit aja, lo masih mau ikut campur. Dari mana penghasilan? Dipakai buat apa? Belanja bulanan gue dicek kayak laporan audit. Gue dan suami jadi kayak tamu di hidup sendiri. Apa-apa harus sesuai SOP lo. Nggak boleh A, harus B. Nggak boleh jalan ke sini, gue harus nurut ke situ. Capek, Bu. Jujur, capek banget. Gue nikah buat bangun rumah, bukan buat ngontrak di bawah bayang-bayang lo. Bukan buat rebutan perhatian, apalagi rebutan kendali. Gue nggak pernah minta lo menjauh. Gue cuma pengen lo tahu batasan anak lo udah punya rumah tangga sendiri. Dan gue bukan musuh lo. Tapi kalau lo terus-terusan ngatur, gue bisa jadi apa aja, Bu. Termasuk asing. Gue udah coba diem. Gue udah coba sabar. Tapi sabar tuh juga ada batasnya. Apalagi kalau tiap keputusan rumah tangga gue harus disetujui dulu sama dewan pengawas yang lebih nyakitin. Setiap ada masalah dikit langsung nyalahin gue. Mertua pasti bilang gini, pasti itu karena kamu yang ngatur-ngatur anak mama. Dia tuh anak baik. Ya, Bu, baik sih, tapi bukan boneka. Dan gue juga bukan tukang rusak hidup orang. Gue istri dia, bukan virus. Kadang gue tanya ke diri sendiri, gue ini nikah sama suami gue, atau ikut ospek sama mertua. Anak lo udah gede, dia udah punya keluarga, lo harusnya bangga bisa lepasin dia. Bukan malah ngegenggam makin erat sampai kita sesak napas. Kalau sayang, kasih ruang. Kalau cinta, percaya. Bukan nyusup ke tiap keputusan. Bukan ikut duduk di meja makan rumah yang bukan rumah lo. Gue sayang keluarga suami gue, tapi kalau gue terus-terusan dianggap salah, terus dipelototin tiap gerak, ya lama-lama gue bisa pergi. Bukan karena gue nggak kuat, tapi karena rumah. Ini jadi bukan rumah lagi. Cuman panggung sandiwara yang lo tulis skenarionya. Gue tuh udah capek debat karena setiap kali gue ngomong selalu dibalikin, kamu harus ngerti dia itu anak mama satu-satunya. Iya, gue ngerti. Tapi kenapa gue yang harus selalu ngalah? Apa lu pikir gue ngambil anak lo? Enggak, Bu. Gue justru yang tiap hari ngerubah sisa-sisa didikan lo. Yang bikin dia nggak bisa mutusin apa-apa tanpa nyari persetujuan lo dulu. Gue nikah sama laki-laki dewasa, bukan anak kecil yang masih disuapin validasi. Lucunya lagi, tiap kita berantem, lo selalu muncul kayak superhero kesiangan, ngomong, laki-laki itu capek, jangan diganggu. Terus, lo pikir gue gak capek disuruh kuat terus gue bukan tembok. Gue juga bisa lelah, bisa jenuh, bisa kesel. Apalagi kalau lo terus-terusan ikut masuk ke ranah yang bukan urusan lo. Gue udah coba jadi menantu yang sopan. Tapi kok makin sopan, makin diinjek. Gue udah coba jadi istri yang ngertiin. Tapi makin gue ngerti, makin gue gak dianggap. Dan sekarang gue mikir mertua tuh harusnya jadi orang tua kedua. Bukan kepala sekolah yang nentuin hukuman buat tiap kesalahan kecil. Lo boleh sayang sama anak lo, tapi jangan sampai rasa sayang lo ngebunuh rumah tangga dia sendiri. Karena kalau lo terus narik dia ke belakang, cepet atau lambat, dia bakal kehilangan dua arah, ibunya dan istrinya. Gue belum pergi, tapi kalau lo terus ganggu, jangan kaget kalau suatu hari gue diem-diem keluar, bukan karena gue kalah, tapi karena gue milih waras. Gue udah nggak nyari pembelaan, gue juga udah nggak nuntut dipahami. Gue cuma pengen lo sebagai mertua tahu kalau rumah tangga ini bukan mainan. Anak lu itu suami gue, tapi tiap hari dia lebih takut ngecewain lo daripada ngelindungin gue. Apa itu artinya dia suami yang baik atau anak yang nggak pernah belajar menjadi dewasa? Setiap ada masalah, lo yang duluan tahu. Dan setiap kali gue ngomong, dia bilang, "Mak, jangan gitu ke istri aku." Tapi ngomongnya sambil bisik-bisik, kayak takut lo marah. Gue nikah bukan buat jadi saingan lo. Gue juga nggak pengen nyeret suami gue jauh dari ibunya. Tapi kalau posisi gue terus lo potong, kalau peran gue sebagai istri selalu lo singkirin, lama-lama gue bukan istri yang menjadi prioritas suami. Rumah tangga itu dibangun berdua, bukan bertiga. Apalagi kalau yang ketiga selalu ngerasa paling benar. Lo boleh punya pengalaman, tapi gue juga punya harga diri. Dan harga diri itu bukan buat dilawan, tapi dihormati. Gue sayang dia, tapi kalau untuk bertahan, gue harus terus jadi boneka di rumah gue sendiri. Kayaknya lebih baik gue pulang, bukan ke rumah orang tua gue. Gue sayang dia, tapi kalau untuk bertahan, gue harus terus jadi boneka di rumah gue sendiri kayaknya. Lebih baik gue pulang, bukan ke rumah orang tua gue, tapi ke versi diri gue yang dulu, yang kuat, yang berani, dan yang gak hidup dalam bayang-bayang siapapun.
Gue sering dengar cerita istri yang diselingkuhin gitu, tapi cerita gue beda. Suami gue nggak selingkuh, dia pulang tiap malam, dia nggak main cewek, tapi dia juga nggak pernah ngebelain gue. Dan itu rasanya sama menyakitkannya. Tiap gue ada masalah sama mertua, dia diem. So, kalau gue ngeluh, dia bilang, udahlah sabar ya. Namanya juga orang tua. Tiap kali nyokapnya ngatur ini itu, dari isi dapur sampai isi dompet, dia cuma bilang, mama cuma perhatian. Tiap kali gue ngerasa dipojokin, dia malah narik gue ke kamar. Lama-lama gue sadar, gue tinggal sama dua orang, ibunya dan bayangannya. Dan gue cuma numpang. Suami gue itu bukan orang jahat. Dia sayang sama gue, katanya. Tapi entah kenapa, sayangnya itu nggak pernah cukup buat bikin dia pasang badan. Dia lebih takut ibunya kecewa daripada istrinya patah hati. Gue pernah nanya, sampai kapan kita kayak gini? Dia jawab, sampai mama bisa terima kamu. Lucu ya, gue ini istrinya, tapi harus diuji kelayakan terus-terusan kayak KPR. Gue lelah karena harus jadi baik di depan orang yang nggak pernah mau lihat sisi baik gue. Lelah karena harus terus berperan jadi menantu idaman, padahal yang dimau cuma versi istri yang nurut tapi nggak nyentuh terlalu banyak. Dan suami gue, dia tetap di tengah, nggak kemana-mana. Bukan penjahat, tapi juga bukan penyelamat. Dia cuman pengecut yang bungkus dirinya dengan alasan nggak mau ribut. Jadi kalau lu tanya kenapa gue akhirnya bisa marah, bisa dingin, bisa jauh, jawabannya bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena luka kecil yang dibiarkan terus berdarah. Dan dia cuma bilang, maafin aku ya, tapi ngerti mama juga ya. Saking ngertinya, gue ngerti banget. Kalau di hubungan ini, gue cuma tamu. Dan tamu nggak selamanya harus tinggal. Gue dulu banyak ngomong, nanya, protes, minta dimengerti. Sekarang, gue diem. Bukan karena masalahnya udah selesai, tapi karena gue capek jadi satu-satunya orang yang pengen nyelesain. Gue mulai belajar berhenti cerita. Karena buat apa cerita kalau ujung-ujungnya disuruh sabar, kalau semua sakit gue cuma ditutupin dengan kata, nanti juga mama berubah. Sampai kapan? Gue mulai belajar diam kalau mertua nyindir gue terang-terangan. Gue juga mulai bisa pura-pura senyum waktu dikatain pelit karena nggak ngasih uang bulanan ke keluarga lo. Lo diam dan gue mulai ikut diam. Tapi bedanya lo diam karena takut, gue diam karena hati gue mulai kosong. Dulu gue masih marah. Sekarang gue cuma pengen pergi dengan tenang. Gue mulai berhenti minta lo belain gue karena gue sadar kalau lo belum bisa pisahin peran lo sebagai suami dari peran lo sebagai anak, ya lo nggak layak punya istri. Dan anehnya, lo kayak nggak sadar semua ini berubah. Dan di titik itu gue nggak marah, nggak kecewa. Gue cuma nggak peduli lagi. Karena kadang perpisahan itu bukan tentang kehilangan, tapi tentang akhirnya bisa bernapas lagi. Setelah sekian lama hidup dalam rumah yang dinginnya bukan dari AC, tapi dari hati orang yang lo panggil suami. Gue pergi bukan buat nyari yang lebih baik, gue cuma pergi karena udah terlalu lama dipaksa ngerasa salah. Salah jadi istri, salah kalau ngeluh, salah kalau minta dimengerti, salah karena berani ngomong jujur.